Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa, teman-teman mahasiswa, kita bertemu kembali di dalam video pembelajaran bersama Ibu Dwi Ariyanti Ramadhani SHMH. Kali ini mata kuliah yang Ibu bawakan adalah mata kuliah Hukum Keluarga dengan subtema mengenai hukum keluarga ya, jadi sebagai pengantar hukum keluarga. Apa saja nanti akan disajikan dalam video ini, yaitu tentu saja yang pertama adalah tentang definisi atau pengertian hukum keluarga, kemudian apa saja sumber-sumber hukum keluarga, dan hak dan kewajiban dalam keluarga. Baiklah, kita lanjut ke slide yang pertama. Definisi atau istilah dari hukum keluarga ini karena hukum kita itu berasal dari hukum Belanda, maka terjemahan hukum keluarga itu dari familierecht ya, tapi kalau dalam bahasa Belanda disebut dengan law of family. Jadi keluarga itu kalau bisa kita jabarkan dalam arti sempit, maka keluarga adalah keluarga inti ya, seperti yang teman-teman selalu ada di rumah, yaitu ada ayah, ada ibu, anak ya. Jadi anak, istri, suami itu adalah keluarga dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas, maka tentu saja keluarga ayah, keluarga ibu, ya, sanak saudara, dan seterusnya itu disebut dengan keluarga dalam arti yang luas. Kalau melihat dari arti sempit dan arti luas tadi, maka kita himpun pengertian hukum keluarga adalah secara umum sebagai keseluruhan ketentuan atau aturan-aturan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah ya, kekeluargaan karena perkawinan yang meliputi perkawinan itu sendiri, kekuasaan orang tua di dalam suatu keluarga, kemudian juga perwalian, pengampuan, dan keadaan tidak hadir. Nah, nanti kita akan kupas satu persatu apa yang dimaksud di dalam pengertian dalam hukum keluarga ini. Dari definisi para ahli, jadi macam-macam ya, para ahli ini mendefinisikan hukum keluarga. Yang pertama, Ibu sampaikan mengenai pendapat dari Van Apeldoorn. Hukum keluarga itu peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga. Jadi keluarganya ada dulu, di mana ada interaksi dalam keluarga, maka di situ timbullah hubungan hukum. Ini menurut Van Apeldoorn. Demikian juga dengan Kansil, rangkaian peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan. Kemudian Subekti juga mengatakan bahwa hukum keluarga itu adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Kalau teman-teman lihat mungkin dari Subekti tidak jauh beda dengan Apeldoorn, kemudian juga tidak beda juga dengan Kansil, hanya mungkin konteksnya saja atau kalimatnya yang digunakan. Kemudian Rohmadi Usman juga demikian, agak panjang tetapi intinya bahwa hukum kekeluargaan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan antara pribadi secara alamiah yang berlainan jenis ya, karena hubungan keluarga itu diawali dengan adanya hubungan suami istri yang tentu saja berbeda jenis kelamin dalam suatu ikatan kekeluargaan. Demikian juga dengan Jaya Meliala, dan beliau mengatakan bahwa hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara keluarga yang sedarah dan keluarga yang terjadi karena adanya perkawinan. Dan yang terakhir pendapat Sudarsono, yaitu bahwa hukum kekeluargaan adalah keseluruhan ya ketentuan yang menyangkut hubungan hukum mengenai kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena adanya perkawinan. Jadi sebetulnya definisi mengenai hukum keluarga ini tidak dibatasi oleh para ahli hukum yang Ibu sampaikan pada hari ini ya, tetapi tentu saja teman-teman nanti akan eksplor dengan pendapat-pendapat para ahli yang lain. Nah, konsep hukum keluarga atau konsep keluarga, konsep hukum keluarga dan hubungan dalam perkawinan, kita kupas satu persatu. Keluarga itu konsepnya adalah kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami istri dan anak ya,
yang berdiam dalam suatu rumah tangga. Jadi teman-teman semua ini adalah keluarga, bagian dari keluarga, menjadi satu kesatuan masyarakat yang kecil, ya. Kemudian hukum keluarga itu mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan, baik karena adanya hubungan saudara seperti teman-teman dengan ayah dan ibu, itu adanya hubungan keluargaan terjadi karena hubungan darah, atau juga karena perkawinan seperti ayah dan ibu teman-teman semuanya. Nah, jauh dekat hubungan darah ini mempunyai arti penting dalam perkawinan, perwarisan, dan perwakilan dalam keluarga. Jadi karena adanya hubungan darah itu nanti akan berkaitan dengan siapa yang boleh kawin, antar kawin ya, atau menikah dengan saudara yang lain atau dengan laki-laki atau perempuan yang lain, apakah ada hubungan darah yang dekat atau tidak, ada larangan dalam perkawinan. Inilah ditunjukkannya dengan kita melihat jauh dekatnya hubungan darah. Demikian juga pewarisan, siapa saja yang menjadi ahli waris ini juga terkait dengan adanya hubungan darah dan perwakilan dalam keluarga. Nah, ruang lingkup hukum keluarga, karena ini sebagai pengantar, maka teman-teman perlu juga ketahui bahwa yang akan kita pelajari dalam hukum keluarga ini tentu saja mengenai perkawinan yang pertama, kemudian perceraian, ada harta benda dalam perkawinan, kemudian juga kekuasaan orang tua terhadap anak-anak, kekuasaan orang tua terhadap keturunannya dan seterusnya, kemudian juga ada pengampuan dan perwalian. Nah, di dalam bagian hukum keluarga itu tidak hanya difokuskan pada kajian-kajian yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, yang 6 ini, tetapi juga ada hal-hal yang diatur dalam KUH Perdata, kemudian Undang-Undang Perkawinan ya, dan juga Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Nah, ini sumber hukum keluarga itu ada sumber yang secara tertulis dan yang tidak tertulis. Secara tertulis, meskipun ini ada 10 yang Ibu sajikan, tetapi tentu saja ini tidak dibatasi dengan 10 ini ya, karena kasus-kasus yang nanti teman-teman temui mengenai hukum keluarga ini tentu saja berkaitan dengan undang-undang yang terkait. Ini dasarnya saja. Yang pertama adalah buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian tentu saja juga ada peraturan perkawinan campuran ya. Kemudian ada ordonansi perkawinan Indonesia dan juga undang-undang perkawinan, undang-undang administrasi kependudukan dan sebagainya. Sedangkan yang tidak tertulis itu adalah hukum adat ya, sebagian besar ada itu kaidah-kaidah yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Baik, kita mulai dengan hak dan kewajiban dalam keluarga. Hak dan kewajiban dalam keluarga ini kita mulai dengan hak dan kewajiban anak. Jadi di dalam keluarga tadi kan ada ayah, ada ibu ya, ada suami, istri dan anak. Nah, anak itu mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anak ini diatur di dalam pasal 4 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi tadi Ibu sebutkan ya, sumber dari hukum keluarga ini tidak saja mengenai undang-undang perkawinan, kemudian mengenai waris, perwalian dan lain sebagainya, tetapi juga tentang perlindungan anak. Kemudian undang-undang ini juga sudah diubah ya di tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 35 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Apa saja hak anak? Hak anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pemerintah di sini yang dimaksud adalah pemerintah pusat ya, dan pemerintah daerah. Artinya bahwa semua anak Indonesia itu mempunyai hak ya. Ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi sebagaimana konstitusi kita ya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak anak dikelompokkan menjadi beberapa bidang. Yang pertama adalah hak anak secara perorangan atau pribadi, hak anak untuk mendapatkan kesehatan, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak anak untuk bersosialisasi atau diakui dalam sosial kemasyarakatan, dan juga hak anak di dalam hukum. Setiap anak ini berhak atas
hak secara pribadi. Jadi anak itu juga harus diakui haknya secara pribadi, yaitu mereka juga harus hidup, ya, dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar, ya, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Ini semuanya tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi. Jadi semua anak itu mempunyai hak secara pribadi. Maukah dia itu adalah anak-anak yang tumbuh normal atau yang dengan kekurangan, ya, difabel, disabilitas, itu tetap mereka punya hak. Kemudian juga sebagai pribadi dia juga berhak untuk mendapatkan nama, harus punya nama. Jadi anak yang lahir di Indonesia itu harus diberi nama, ya, sebagai identitas diri dan sebagai status kewarganegaraannya. Anak juga berhak untuk beribadah, ya, sesuai dengan agama yang dianutnya. Jadi kalau anak, ya, sebelum usia 18 tahun maka dia masih mengikuti agama orang tuanya, ya. Ini terutama yang terjadi pada konfliknya adalah pada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang orang tuanya berbeda agama. Nanti teman-teman akan menemui kasus-kasus tersebut dan nanti akan dianalisa, ya, bahwa makanya di undang-undang perkawinan itu disyaratkan adalah perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing. Artinya sebetulnya secara eksplisit bahwa secara tersembunyi dari kalimat dalam undang-undang bahwa perkawinan itu sebaiknya dilakukan dengan suami dan istri yang beragama yang sama, sehingga tidak ada kebingungan nanti anaknya untuk mengikuti agama, ya. Nah, tetapi secara hak asasi manusia, maka setiap anak itu berhak untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian juga dia berhak untuk berpikir, berekspresi, ya, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua tentu saja atau walinya. Kemudian anak juga harus mengetahui siapa orang tuanya, ya. Kemudian dia juga berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri kalau memang itu kondisi yang normal, ya. Tapi ada beberapa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak selengkap seperti, tidak sesempurna ini, ya. Jadi kadang-kadang ada yang orang tuanya, salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia, bahkan ada yang sudah yatim piatu, tidak punya orang tua. Tetapi mereka tetap mempunyai hak secara pribadi. Dan yang terakhir adalah apabila seorang anak dalam keadaan terlantar itu juga masih punya hak untuk diasuh atau diangkat, ya, sebagai anak asuh maupun anak angkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah nanti teman-teman bisa eksplor juga mengenai hak-hak anak yang ada di poin E ini, ya, karena disinilah muncul permasalahan-permasalahan hukum. Hak atas kesehatan, jadi setiap anak itu berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ya, jadi ini diamanahkan, ya, oleh konstitusi kita dan undang-undang yang berkaitan mengenai kesehatan. Jadi kesehatan itu menjadi hak semua warga negara termasuk juga anak. Hak atas pendidikan, jadi anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadinya dalam tingkat kecerdasan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian juga mendapat perlindungan di satuan pendidikan, ya, dihindarkan atau dilindungi dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, ya, dan atau pihak lain di dalam lingkungan sekolahnya atau di dalam lingkungan satuan pendidikannya, ya. Karena sekarang pendidikan itu tidak hanya berada pada sekolah yang formal, tapi juga banyak pada sekolah yang informal, dan kejadian-kejadian kejahatan seksual dan kekerasan, ya, sex abusement, kemudian harassment, abusement, itu juga dialami oleh anak-anak yang mendapatkan pendidikan secara informal. Kemudian juga memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas yang Ibu sampaikan tadi, ya. Jadi semua anak, nggak dipilih, mau yang sehat secara fisik dan mental maupun yang
mempunyai disabilitas, mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan. Tentu saja pendidikannya ada pilihan ya. Ada anak-anak yang dia disabilitas tetapi bisa mengikuti kegiatan di tempat sekolah atau pendidikan formal yang umum, ada juga yang tidak. Maka ini juga harus difasilitasi, harus diberikan. Itu pendidikan khusus bagi anak yang memiliki kelebihan tadi ya. Nah, hak dalam sosial kemasyarakatan ini adalah anak itu harus didengar ya pendapatnya, ya bisa memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Jadi masyarakat itu juga diminta untuk memberikan pendapat, menerima atau mendengarkan pendapat anak-anak ya sebagai pengembangan dirinya juga sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan tentu saja. Juga anak ini dalam sosial kemasyarakatan punya hak untuk beristirahat ya dan memanfaatkan waktu luang supaya dia bisa bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya ya. Jadi ini mungkin adalah hal yang kondisi ini yang sangat mahal ya sekarang ya. Apalagi waktu pandemi kemarin, maka banyak anak-anak yang kehilangan waktunya untuk bermain ya karena bahkan tidak boleh bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya di luar rumah, sehingga sulit sekali untuk menghasilkan ekspresi atau mengekspresikan dirinya berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya apabila orang tuanya di lingkungan keluarganya itu tidak mendukung atau tidak memberikan stimulan kepada anak untuk bisa mengembangkan dirinya. Kemudian juga ada anak-anak yang berhak juga untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan mengenai taraf kesejahteraan sosialnya bagi anak penyandang disabilitas. Jadi anak-anak disabilitas itu di Indonesia ya masih cukup banyak yang tidak mendapatkan perhatian, terutama di lingkungan-lingkungan yang hidup di lingkungan yang mungkin sosial ekonominya juga sangat rendah ya, sehingga secara edukasi, secara pendidikan masyarakatnya juga kurang memahami, kemudian tidak juga didukung oleh ekonomi ya yang mumpuni sehingga si anak ini bisa mendapatkan kesejahteraan sosial sesuai dengan sesuai dengan keadaannya yaitu sebagai penyandang disabilitas. Nah, hak atas hukum. Jadi anak itu punya hak hukum ya. Jadi anak itu juga berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, ya, eksploitasi, baik secara ekonomi, seksual, ya, tidak boleh ada anak yang mendapat kekejaman, kekerasan, penelantaran dan sebagainya. Kemudian anak itu juga diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Kecuali ada kondisi-kondisi khusus ya yang sehingga ini memerlukan asuh atau pengasuhan dari bukan orang tuanya. Berhak juga memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam keadaan politik. Nah ini ya teman-teman, kebetulan kita dekat dengan masa-masa politik ya, ini mau pemilu, biasanya banyak sekali anak-anak yang kemudian dieksploitasi untuk kegiatan politik, diikutkan dalam kampanye yang keliling-keliling di jalan, bahkan membuat TikTok ya di media sosial, di medsos, di Reels, di Instagram dan lain sebagainya itu sebetulnya adalah untuk kepentingan politik tapi menggunakan anak. Nah ini tidak boleh. Ya mereka berhak untuk dilindungi secara hukum. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, ya, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Jadi kalau ada anak dihukum maka dia harus benar-benar dilakukan penelitian ya, dicelidiki dulu apa yang dilakukan sehingga hukumannya itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan kalau teman-teman nanti akan belajar mengenai hukum acara, maka kalau ada anak yang disidang di pengadilan itu, maka tidak seperti persidangan orang dewasa pada umumnya, ya, dilakukan secara tertutup, ya. Kemudian para hakimnya pun tidak menggunakan toga supaya anak itu nyaman meskipun dia melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan hukum. Kemudian anak juga memperoleh kebebasan demi hukum.
Kemudian anak itu juga bisa dilakukan penangkapan, penahanan, tindak pidana ya, penjara, tapi penjara anak ya. Kita sudah punya undang-undangnya. Hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi harus menggunakan kalau tersangkanya adalah anak ya, dikategorikan sebagai anak, maka yang berlaku hukumnya adalah hukum untuk anak. Berhak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi, penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, ya, ketika dia mendapat hukuman, juga sama dengan orang dewasa, dia juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum ketika dia harus berhadapan dengan hukum atau mempunyai masalah dengan hukum. Berhak juga untuk membela diri, ya, untuk memperoleh keadilan. Nah, terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual, maka tentu saja identitasnya ya itu harus dirahasiakan karena ini akan menjadi trauma yang berkepanjangan pada si anak ya. Kemudian juga yang terakhir adalah berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya terhadap ketika dia menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Nah, selain hak, maka anak juga punya kewajiban. Kewajiban anak tentu saja adalah menghormati orang tua, menghormati walinya ketika dia diwalikan ya. Kalau orang tuanya tidak bisa hadir, maka dia akan diwalikan. Termasuk di sini yang perlu dihormati adalah guru. Ya. Kemudian anak juga punya kewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman-temannya. Ini adalah proses sosialisasi tadi ya di lingkungan masyarakat maupun di dalam rumah tangga. Kemudian anak juga wajib untuk mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Kemudian menunaikan ibadah sesuai dengan ajarannya, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Kalau kita lihat 5 poin ini, maka kewajiban anak ini tentu saja harus dikenalkan oleh orang tua atau wali atau guru tadi ya di lingkungannya. Selain anak, maka orang tua pun di sini juga mempunyai kewajiban, hak dan kewajiban terhadap anak. Nah, kewajiban orang tua terhadap anak ini adalah membentuk kepribadian anak. Supaya tadi ya, kalau kita lihat hak anak, maka di situ ada kaitannya dengan kewajiban orang tua, di mana orang tua itu punya kewajiban untuk membentuk kepribadian anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan hukum ya yang merugikan orang lain, maka ini tentu saja akan relate ya dengan bagaimana orang tua itu membentuk kepribadian anak. Kemudian juga orang tua wajib untuk mengajarkan nilai-nilai agama, mengajarkan nilai-nilai sosial, mengajarkan anak untuk menjadi mandiri, ya. Kemudian membantu anak untuk menjadi disiplin, ya, karena disiplin itu dimulai dari usia dini ya, dari usia dini ketika dia sudah bisa bicara, sudah bisa mengenal ayah dan ibunya, di situ sudah harus ditanamkan disiplin. Disiplin itu bukan sesuatu yang menakutkan ya, dengan yang marah-marah ya. Tentu saja disiplin ini diterapkan oleh orang tua kepada anak sesuai dengan tingkatan usianya dan pemahamannya. Dan juga yang terakhir adalah kewajiban orang tua itu memberikan usaha yang terbaik untuk anak ya. Jadi mengusahakan yang terbaik untuk anak, apakah itu soal pendidikannya, soal bagaimana sosialisasinya terhadap masyarakat, pada teman-temannya. Kemudian untuk anak-anak yang disabilitas tadi, maka orang tua juga harus punya usaha yang keras ya dan yang terbaik supaya anak yang mempunyai kelebihan tadi itu juga bisa menikmati kehidupan selayaknya anak-anak yang lain. Nah, ketika orang tua tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap anak, bagaimana? Jadi ada beberapa hal yang mungkin menghalangi orang tua ya untuk tidak bisa melakukan kewajibannya terhadap anak. Mungkin karena orang tua yang sudah meninggal dunia ya, tidak diketahui keberadaannya dan lain-lain. Ini banyak sekali kasusnya, teman-teman bisa eksplor. Kemudian jika hal ini terjadi, maka pemenuhan hak anak ini harus dilakukan oleh keluarga yang paling dekat, keluarga terdekatnya. Apakah itu keluarga ayahnya maupun keluarga ibunya. Misalnya kakek neneknya, atau diwalikan ke kakak atau kakak-kakaknya ya, atau mungkin om tante dari ayah dan ibu dan sebagainya. Ketika orang tua kemudian memutuskan untuk bercerai, ya maka kewajiban orang tua terhadap anak ini harus dikompromikan satu sama lain.
Jadi kalau ketika ada suami istri yang bercerai, maka ada bekas suami, bekas istri, tetapi tidak ada bekas anak. Maka kedua orang tua ini tetap mempunyai kewajiban kepada anaknya. Meskipun mereka sudah berpisah, tetapi kedua orang tua ini berkewajiban untuk memastikan bahwa anaknya tidak kekurangan, ya, tidak ada yang berubah, tidak ada yang dicederai baik secara fisik, mental, maupun secara finansialnya. Terutama secara finansial harus dipastikan bahwa anak itu tetap bisa sekolah, ya, tetap bisa melanjutkan kehidupannya, tetap bisa menggapai cita-citanya. Hak orang tua terhadap anak, ya, maka tadi ya saling berkaitan dan saling membalas, ya, antara orang tua dan anak. Jadi orang tua itu oleh anak itu wajib ditaati, ya. Anak juga harus mendoakan, ya, memperlakukan dengan hormat, ya, berbicara dengan lemah lembut kepada kedua orang tua. Kemudian juga diberi nafkah nanti ketika orang tuanya sudah lanjut, ya. Kemudian berlaku baik terhadap keluarganya, meminta izin, ya, kepada orang tua. Ini mungkin yang banyak anak-anak sekarang yang tidak melakukannya, ya, atau melakukannya tidak seperti sebagaimana orang tua dahulu, ya. Kalau sekarang izin itu lewat WA aja, ya. Tapi rasanya akan berbeda ketika kita minta izin langsung kepada orang tua kita dengan mencium tangannya mungkin, ya. Kemudian juga yang terakhir adalah hak orang tua terhadap anak adalah anak itu harus memenuhi janji nih, ya. Semester ini nilainya harus bagus, ya. Mata kuliah harus lulus semua, janji. Dan itu harus ditepati oleh anak. Nah, baik. Dari pertemuan pertama ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Ada beberapa referensi yang Ibu sampaikan, yaitu tetap baca Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama buku 1 tadi, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ya, terhadap perubahan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu berkaitan dengan usia perkawinan, ya, ada perubahan. Kemudian ada buku yang perlu teman-teman baca, ya, mengenai hukum orang dan keluarga. Ini buku lama, ya, klasik, tetapi ini menjadi dasar bagaimana kita memahami mata kuliah hukum keluarga. Dan juga ada beberapa buku-buku yang lain, tentu saja nggak cukup kalau Ibu sampaikan di sini semua. Dan juga jangan lupa juga membaca atau research, ya, mencari jurnal-jurnal atau artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan hukum keluarga. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam bela negara.